bersyukur memiliki Allah yang dahsyat seperti Engkau. Setiap hal yang terjadi Tuhan, kami tahu Engkau menyatakan yang hal terbaik bagi kami Tuhan. Kami tidak dapat menyelami pekerjaan-Mu, tapi kami tahu Tuhan setiap yang Engkau lakukan itu luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur pada saat ini Tuhan. Kami berkumpul di tempat ini. Kami mau menyembah Engkau, kami mau meninggikan nama-Mu yang kudus. Biarlah Engkau bekerja di hati setiap kami Tuhan, umat-Mu. Engkau yang boleh melawat kami pribadi lepas pribadi tempat ini. Engkau yang melihat setiap pergumulan hidup kami Tuhan. Engkau yang menopang kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, syukur bagi-Mu. Kami berdoa buat setiap rekan kami yang dalam perjalanan. Kami percaya juga perlindungan-Mu nyata bagi mereka Tuhan. Sehingga mereka boleh hadir, boleh bersama-sama dengan kami untuk memuliakan Engkau Tuhan. Berkaryalah Roh Kudus tempat ini dari awal pertengahan sampai akhirnya ibadah ini kami mau serahkan dalam tangan-Mu. Kau Allah yang dahsyat. Kami mengusir, menolak setiap kuasa intimidasi dari si jahat. Dalam nama Yesus Kristus kami percaya Tuhan. Ketika kami pulang, kami semua boleh mendapatkan berkat yang luar biasa. Damai sejahtera, sukacita itu menjadi bagian hidup kami. Kau memberkati setiap anak-anak-Mu yang ambil bagian, khususnya hamba-Mu yang akan menjadi perpanjangan tangan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau berkati hidupnya, memberikan hikmat, pewahyuan yang baru, dan kiranya Tuhan apa yang akan Kau sampaikan kepada umat-Mu, biarlah kiranya Engkau boleh memberkati hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap untuk memuji dan muliakan hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Semuanya siap bersuka-cita? Boleh lambaikan tangan? Iya, boleh tos kiri kanan, katakan Allah kita dahsyat. Ya, mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita katakan Tuhanlah kekuatan dan mazmur kita. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan
wajah-wajahnya. Coba kasihkan dulu dong senyum yang termanis. Mana ini? Waduh, iya. Udah lihat kiri kanan? Sekali lagi deh, terus katakan, Allah kita luar biasa. Iya, kita bersukacita ya. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, tetap kita harus memancarkan wajah-wajah yang penuh kemuliaan Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama kembali katakan, tiada terukur besar kasih setiamu. Bapak Ibu, saatnya kita akan mendengarkan kesaksian dari Bapak Ibu. Ada yang mau menyaksikan cinta kasih Tuhan pada saat ini? Kayaknya ada yang sudah senyum-senyum. Selamat datang buat Ibu. Iya. Oh, puji Tuhan. Ya, shalom, selamat pagi. Terima kasih untuk kesempatan kesaksian di pagi hari ini. Saya mengucap syukur kembali kepada Tuhan bahwa hari ini bisa berkumpul kembali dengan Bapak Ibu Saudari di Jemaat Gereja Batu Ampar, dan saya merasakan sukacita karena hanya kasih, kemurahan dan kebaikan Tuhan semata sehingga saya boleh hadir kembali di gereja ini. Terima kasih atas dukungan doa dari Bapak Ibu Gembala dan jemaat, baik mulai saya berangkat sampai saya kembali ke Balikpapan dengan keadaan di dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan.
tidak ada hambatan, rintangan apapun, semua lancar. Terlebih saya bersyukur saya bisa mendampingi atau menemani anak kami Vina ya di dalam proses persalinannya. Tuhan sudah tolong walaupun dengan operasi sesar. Jadi saya bersyukur ya, keadaannya sudah lumayan membaik, aman, jadi bisa saya tinggal, sudah pulang ya lumayan, hitung-hitung 1,5 bulan ya. Ya cukup lama. Sebenarnya sempat saya pikir ya cukup 3 minggu kah, atau ya paling lama sebulan. Ternyata bilang mama mertuanya Vina bilang, ndak nunggu 40 hari aja kah dulu. Sudah nambah lagi, undur lagi ya, puji Tuhan. Nah anaknya boleh lahir dengan selamat, perempuan, lahir 3 kilo 6 on, dan sampai sekarang puji Tuhan. Biasanya kalau bayi itu kan kadang baru lahir tuh banyak keluhan, banyak kendala, apa ini itu enggak, semua sekali sehat, baik. Ya puji Tuhan ya, semua itu karena kasih anugerah berkat Tuhan. Dan selama di sana saya bersyukur juga boleh bertemu dengan teman-teman baru, ibu-ibu, namanya mama mertuanya Vina ini kan baru pensiunan, jadi dia punya grup, nanti sebentar janjiin, ayo kita jalan kemana, ayo kita jalan kemana. Jadi banyak tempat yang mereka mau jalani gitu ya. Biasalah refreshing ibu-ibu, mungkin karena sudah pensiun gak ada kegiatan kerjaan sehari-hari lagi, jadi mereka yang mengisi waktu mereka dengan jalan-jalan. Jadi ya sudah, saya juga diajak, ya penting kita sudah beres kerjaan di rumah, kita masak apa, sudah diajak ya oke aja sudah. Ya pun secara manusia ya, namanya kita ini kadang-kadang walaupun di tempat ramai, di tempat yang itu kadang-kadang pikiran kita hampa juga ya, merasa tidak ada kedamaian gitu. Beda kalau hidup di dalam Tuhan, pasti ada kedamaian, ada sukacita. Ya puji Tuhan, karena segala sesuatu Tuhan izinkan dalam kehidupan saya pribadi ya. Saya bersyukur, saya diberikan Tuhan anugerah anak-anak yang luar biasa. Mereka mengerti dan mengasihi orang tua, dan mereka ingin menyenangkan hati orang tua gitu. Ya, itu saya patut bangga dan bersyukur juga. Ya jadi di hari-hari saya kan biasanya di sini dengan diisi kesibukan dari pagi sampai malam, itu ngos-ngosan rasanya, nggak ada waktu untuk tarik napas lega yang santai gitu ya. Di situ waktunya saya diberi kesempatan 1,5 bulan di sana untuk bisa sedikit lah, agak rileks lah. Ya terima kasih, puji nama Tuhan. Semua ini berkat kasih anugerah Tuhan semata dalam hidup saya. Terima kasih, Tuhan berkati. Shalom, ini sebagai kesaksian saya. Tuhan berkati. Puji Tuhan, selamat ya buat Ibu Etna dan Bapak. Sudah menjadi itak ya? Oma ya, Oma. Kalau bahasa Dayak apa itak ya? Iya, semoga kiranya bukan semoga ya, tapi kiranya Tuhan memberkati tumbuh kembangnya si anak jadi anak yang luar biasa ya, anak yang cucunya ya, jadi anak yang pokoknya luar biasa bagi Tuhan dan juga bagi keluarga. Demikian juga dengan orang tuanya, Tuhan berikan terus kekuatan ya, khususnya bagi ibu untuk sudah jadi ibu ya. Iya, supaya terus diberikan pemulihan dalam kesehatannya. Baik, dan juga bersyukur kalau Kak Etna juga sudah bisa tiba di tempat ini ya, bisa hadir kembali bersama-sama dengan kita, tidak kurang satu apapun, puji Tuhan. Baik, ada lagi yang mau bersaksi? Kalau tidak, mari kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Silakan bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita siapkan hati kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan
saat ini Dia bersama kita. Haleluya Yesus. Dahsyat Engkau Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Haleluya. Engkau yang memberikan kesembuhan, Engkau yang memberikan kelegaan, Engkau yang memberikan damai sejahtera, Engkau yang memberikan sukacita bagi kami. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, mari katakan pujian ini. Biarlah ini menjadi doa kita di hadapan Tuhan. Kita tidak pernah meragukan kasih dan janji Tuhan dalam hidup kita. Gunung yang tinggi dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkan-Ku. Kau bersabda dan selamatkan-Ku. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Yesus, ku percaya Kau berfirman dan sembuhkan-Ku. Oh, Kau bersabda dan selamatkan-Ku. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Yesus, ku percaya padamu. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Yesus, ku percaya padamu. Inilah ungkapan isi hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Engkau. Kami percaya bagi-Mu Tuhan. Kami percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Engkau telah menyertai kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Engkau telah melawat setiap kami Tuhan. Terima kasih buat jamaah-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Saat ini kami mau siapkan hati pikiran kami untuk kami boleh menerima kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, berbicaralah dalam setiap kami Tuhan. Engkau yang mengetahui apa yang menjadi kebutuhan setiap umat-Mu. Engkau yang memberkati setiap umat-Mu yang hadir di tempat ini. Engkau yang memberikan jawaban dalam setiap pergumulan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas karya-Mu, atas kebaikan-Mu, dan semuanya Tuhan yang telah Engkau kerjakan bagi kami. Berkati, urapi hamba-Mu Tuhan. Biarlah kiranya Engkau boleh memakai hidupnya. Biarlah apa yang disampaikan bukan hanya sekedar pengetahuan, tapi jauh lebih dalam dari itu. Engkau yang memberikan hikmat baginya. Engkau yang memakai bibir lidahnya untuk menjadi penyambung Tuhan, untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau juga memberkati setiap kami yang menjadi pendengar. Bukan hanya itu, tapi kami juga melakukan kebenaran firman-Mu dalam setiap hidup kami Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Alehin. Ya, hari ini kita akan belajar tentang bijaksana di tengah krisis identitas. Ya, krisis identitas. Jadi bukan cuma buah aja ya yang ada krisis identitas. Kadang-kadang hewan pun ada yang begitu, manusia pun sama. Yaitu krisis identitas. Ngomong-ngomong krisis identitas, kita perhatikan dulu gambar ini.
Ini adalah gambar domba-domba di padang rumput. Jadi ingat Mazmur 23 ya. Ya, apakah ini agak gambar yang normal? Fotonya bisa kelihatan? Ya, kelihatan dari jauh normal-normal saja. Tapi kita zoom sedikit ya. Nah ini dia. Ternyata ada apa? Ya, kayak anjing ya. Tapi ini serigala sebenarnya. Serigala kecil. Ya, seperti apa ya? Seperti domba. Kita singkirkan dulu domba yang di depan biar kelihatan lebih jelas. Nah, ini dia, yaitu serigala berbulu domba. Ini sebuah istilah yang sebenarnya berasal dari Alkitab ya. Matius 7 ayat 15 kita sama-sama baca. Matius pasal 7 ayat 15. Mari kita baca. 2, 3. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Nah, ini peringatan dari Tuhan Yesus ya untuk kita, siapa saja yang ada di dunia ini. Kita berada dalam lingkungan sebenarnya orang-orang percaya, orang-orang Kristen. Tapi kalau kita lihat, ternyata di kalangan kita sesama Kristen, juga kadang-kadang ada yang namanya yang dikatakan dalam kitab atau Yesus katakan serigala yang buas menyamar seperti domba. Contohnya yang ini, kita lihat. Ini adalah seorang gembala. Yang anehnya dia lagi healing. Gembala gitu ya, healing. Healingnya dengan para asisten. Coba kita lihat sekilas ya. Klik play. Kamu jawaban dari semua doaku, Tuhan kirimkan. Ya, itu sekilas saja ya. Di awal bagus ya, lagunya rohani. Tetapi yang anehnya adalah dia lagi jalan liburan dengan perempuan yang lain, bukan istrinya, yang sebenarnya asisten. Ya, gitulah. Kemudian di satu tempat di mana harusnya ya mimbar itu dipakai untuk pengajaran, tapi ada dua pendeta yang mengajarkan dengan cara berbeda. Kita lihat gimana caranya. Next. Saya akan bicara apa adanya Pak Heri. Kenapa Pak Heri harus marah-marah pada saya? Pak Heri harus bisa menerima kenyataan. Boleh ngomong sedikit dong? Ya, lagi Natalan ya. Entah kenapa itu, saya nggak tahu di gereja mana. Intinya itu terjadi di gereja. Apakah ada jadwal atau bagaimana? Rebutan mimbar untuk khotbah gitu ya. Kemudian ada lagi yang mengajarkan sesuatu yang kelihatan rohani. Kita lihat dulu ya. Kami meminta ya Tuhan, hidup kami diberkati. Kami akan naik dan tidak turun, jadi kepala dan bukan jadi ekor. Kami akan kaya, semakin kaya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Ini khotbah yang paling disukai banyak orang ya. Lagi doa ibarat kayak kita lagi doa Jumat gitu ya.
Ini lagi doa. Kemudian ada yang juga yang ketika bicara tentang uang seperti ini. Yang mau menabur ini, saudara transfer paling telat besok jam 2 siang. Maksa gitu ya. Paling lambat jam berapa? Woi, mau diberkati? Woi, bilang amin. Kemudian, tapi kalau mau diberkati harus transfer. Saya nggak kasih tahu namanya siapa. Kalau yang ini boleh saya tampilkan mukanya. Jelas. Silahkan di play. Yang mau menabur ini, saudara Play. Shalom, haleluya. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Saya Pendeta Norman Ambarita, ingin menyampaikan adanya bantuan dari Australia untuk seluruh umat Kristiani yang ada di Indonesia. Bagi yang ingin dibantu silakan hubungi saya dan daftar sekarang juga. Shalom, haleluya. Semoga Tuhan memberkati kita. Nah, kenapa saya bahas ini? Karena memang di timeline saya muncul heboh gitu kan, astaga gitu. Makanya saya posting di pendeta-pendeta GSI ya, gitu, biar jangan sampai ada yang ikut-ikutan juga. Nah, ini sebenarnya yang saya sebut dengan fenomena krisis identitas. Karena dari mereka itu bukan orang-orang di luar, sesama Kristen. Udah sekolah Alkitab, ya. Sudah ditahbiskan jadi pendeta, ya. Tetapi masalahnya ini mereka punya ajaran menyimpang. Nah, mereka melakukan penipuan bermotif rohani. Di mana? Apakah di luar negeri? Tidak. Di mana? Di Indonesia. Mereka menunjukkan bahwa gereja itu bisa ditipu. Nah, kita bagaimana? Kita harus hidup dalam kewaspadaan. Berpegang pada kebenaran Alkitab agar tidak apa? Tertipu. Karena banyak ya, mereka tuh pakai, saya bilang simbol-simbol bahasa rohani. Tapi sebenarnya kosong dari kebenaran. Itu harus kita waspadai. Pertanyaannya, bagaimana cara kita bisa hidup bijak agar tidak terjebak oleh serigala berburu domba di tengah kehidupan masa kini? Kadang-kadang ya namanya orang ya udah salah ngikutin, kemudian dia ikut suatu ajaran baru, misalnya kan mereka dia suka diikutin dan kemudian malah dia terjebak dengan pengajaran baru. Yang lain masalah keuangan akhirnya terjebak dengan masalah keuangan. Makanya kita tanya pertanyaannya, bagaimana kita cara kita hidup bijak agar tidak terjebak oleh serigala berburu domba? Ya, ada beberapa fakta Alkitab yang harus kita pelajari agar tidak tertipu oleh citra rohani yang kosong dan kosong dari integritas dan kebenaran. Yang pertama, fakta yang pertama adalah penampilan luar bukan karakter Kristen yang sejati. Nah, orang kan suka lihat yang luar, kelihatan tampilnya. Seperti yang saya berapa kali kesaksian. Kalau orang lihat saya, sudah pasti akan meremehkan saya. Bisa apa sih ini orang manusia kecil satu ini ya? Tidak bisa apa-apa. Selalu diremehkan. Saya kan mana-mana saya selalu diremehkan. Enggak di luar, yang bukan orang yang di luar Kristen. Bahkan sesama pendeta pun begitu. Gitu. Ketika saya berada suatu saat ya, di satu tempat ya, ternyata kamu bisa ini ya, bisa itu ya. Saya kira kamu nggak bisa apa-apa. Nah itulah manusia lihat apa yang di luar. Nah kita lihat 1 Samuel 16:7 katakan, ini Tuhan ketika Tuhan berfirman kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Ini ketika Tuhan menolak beberapa saudara ya Daud. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat siapa? Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Kita selalu menilai di luar, tapi Tuhan lebih tahu. Ya, Tuhan melihat hati. Makanya perlu digarisbawahi, bukan dilihat manusia yang dilihat Allah, tapi manusia melihat apa yang di mata, tetapi ya Tuhan melihat hati. Itulah
dalam 1 Samuel 16 ayat 7. Ini suatu pengajaran buat kita semua yang selaras dengan Matius 7 ayat 20 sampai 23. Kita baca sama-sama ya. Matius 7 ayat 20 sampai 23. Semoga kebaca ya. Yang kurang bisa baca bisa lihat ya di Alkitab masing-masing. Matius 7 20 sampai 23. Jadi dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami membuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengatakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak mengenal kamu. Nyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Wah, serem banget ya. Jangan sampai kita juga jadi ikutan seperti itu. Kenapa? Kalau kita perhatikan di Matius ini, Matius pasal yang 7 ini, mereka sama seperti orang-orang yang berada dalam situasi kelihatan rohani ya, bagus. Tetapi sebenarnya apa yang terjadi? Di Matius 15 ayat 8 katakan, sama dengan bangsa-bangsa yang lain yang hanya kelihatan memuliakan Tuhan, tapi dengan bibirnya tetapi hatinya tidak percaya. Ya, Matius 15 ayat 8 katakan, bangsa ini memuliakan aku dengan padahal hatinya apa? Ya, ini peringatan. Ini memang ini Tuhan memberi peringatan kepada bangsa-bangsa lain ya, bangsa lain atau ya penganut yang hanya sekedar kelihatannya memuji Tuhan, memuliakan ya penciptanya, tetapi hatinya itu jauh daripada. Dia sangat kelihatannya suka berdoa gitu ya, selalu suka berdoa, selalu ke tempat ibadah, tapi ternyata apa yang terjadi? Gampang marah, disenggol, dibacok, tersinggung, tusuk. Ya aduh. Jadi ini namanya bangsa yang memuliakan Tuhan Allah dengan bibirnya, pada hatinya itu jauh daripada aku. Ya sudah, kasih aja kalau memuliakan Tuhan, kasih aja lagu-lagu stable diputar pakai HP atau MP3 player colok gitu ya. Biar aja tuh robot yang menyanyi. Kalau zaman sekarang kan seperti ya kata Tuhan katakan, batu-batu bisa memuliakan Tuhan. AI robot pun bisa memuliakan Tuhan. Hanya AI. Robot itu robot ya. Saya bilang AI artificial intelligence. Tapi mereka ya robot buatan manusia ini bisa memuliakan Tuhan. Bisa juga sebaliknya memang. Tergantung siapa siapa penggunanya. Nah, jangan sampai kita jadi orang-orang seperti itu yang punya penampilan luar itu kelihatan hebat. Makanya kita harus waspada. Tuhan Yesus juga mengingatkan ya, Matius 7, 15, 20. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Sama seperti yang kita sudah pelajari minggu lalu tentang pemisahan. Disinilah Tuhan memisahkan orang-orang yang benar-benar mempunyai buah yang baik, yang menghasilkan buah yang baik dan yang tidak baik. Ya. Jadi hasil yang baik itu berasal dari produsen yang baik. Begitu juga dengan yang tidak baik, menghasilkan yang tidak baik. Jadi tidak baik pasti menghasilkan tidak baik. Yang baik menghasilkan yang baik.
Nggak mungkin yang baik menghasilkan yang tidak baik, atau yang tidak baik menghasilkan yang baik. Seandainya kelihatannya ya orang yang baik menghasilkan yang tidak baik, itu karena sebenarnya di luarnya saja tampak baik. Sama kalau kita lagi mau cari buah, mau makan buah, kelihatan di kulit luar bagus ya, ternyata pasti buah isinya busuk, ulat semua. Begitulah kira-kira. Jadi kalau buahnya bagus ya pasti kita makan ya, di dalamnya juga bagus. Ya. Kita makan buah yang enak itu karena di dalamnya sudah memang bagus, bukan karena luarnya yang jelek. Kan ada buah-buah khusus yang luarnya jelek, tapi kalau kita buka, tapi isinya buah mantap sekali gitu ya, nggak busuk, tetapi enak. Ya. Jadi inilah ya Matius yang pasal 7 ayat 15-20 ini sebuah peringatan. Ya. Peringatannya apa? Dia ingatkan bahwa ancaman tidak berkata ancaman itu tidak datang hanya dari luar. Tapi dia berkatakan bahwa ada yang datang menyamar seperti apa? Domba. Oke, boleh masuk di dalam lagi? Ada kipas kok di sini kalau kurang dingin. Silakan di dalam, jadi jangan di luar ya. Kita ke gereja untuk beribadah, belajar sama-sama, jadi jangan di luar. Jangan ada pemisahan. Mungkin sudah saatnya kita beli AC ya, cicil AC supaya semuanya masuk di dalam, jangan di luar. Sudah? Masuk. Silakan. Saya jadi asar di depan ini. Silakan masuk di gereja. Sekaligus yang khotbah ini. Main musik juga. Oke, kita lanjut ya. Hati-hati karena ancaman itu tidak berasal dari hanya berasal dari luar, tapi juga dari dalam. Jadi apa? Ukuran kebenaran bukan dari penampilan, melainkan dari apa? Dari buah. Ya, dari buah. Di Indonesia, ya udah pernah banyak ya, bukan sesuatu yang baru, sesuatu yang tidak baik gitu ya. Di kalangan Kristen sendiri kita lihat ini. Saya tidak tampilkan namanya ya. Tapi apa yang terjadi dengan Bapak ini? Dia adalah seorang bukan koruptor, bukan jemaat biasa, tapi ternyata pendeta. Dia melecehkan berapa anak? 3 sejak tahun 2022. Aduh. Ya, yeah. udah tua bangkotan gitu ya, orang bilang bawa tanah gitu, melecehkan anak-anak. Ya ditangkap sudah. Kalau yang satu ini nomor 2 dan nomor 3 ini bapak-bapak cakep ya, saya bilang bapak-bapak cakep, pelayan di gereja. Soalnya pendeta-pendeta yang terkenal gitu ya, sakit terkenal pasti tahu namanya, saya tidak sebut namanya. 2 orang yang berbeda, tapi sekarang mereka sudah tidak pelayanan lagi, mereka mengundurkan diri karena ada masalah. Yang satunya masalah pelecehan seksual, padahal istrinya cantik. Pelecehan seksual, bicara tentang kekudusan di mimbar, tetapi hatinya itu tidak kudus. Yang satunya memang masalah keuangan, padahal dia orang kaya. Kemudian sekarang sudah bercerai dengan istrinya dan mundur dari kependetaan. Nah, inilah contoh-contoh yang di Indonesia, ya, kasus pemimpin-pemimpin yang ada di Indonesia, orang-orang Kristen yang mereka dikenal rohani, dipercaya, mereka juga melayani, tetapi buahnya tidak sejalan dengan pengakuan rohaninya. Kalau jemaat, ada juga jemaat biasa juga. Dia pakai bahasa rohani yang sebagai alat untuk membuat tindak tanduknya atau kegiatan yang dilakukan itu, wow, itu sangat rohani. Nah, ini contohnya.
screenshot ini. Nah ini, salah satu orang yang berada dalam penipuan investasi IKN. Nah dia lakukan apa? Dia katakan seperti ini, Tuhan tak akan salah menaruh berkatnya. Rohani banget ya. Percayalah, pasti meletus. Wih, kelihatannya hebat ya. Rohani banget. Dan banyak pendeta-pendeta tertipu sama dia juga. Merisnya orang Manado. Seperti itu. Ngasih duit sampai hari ini masih kasih duit. Dikasih tahu penipuan tetap aja ngasih. Kenapa? Ya tertutup matanya dengan uang. Nah dia kan pasti. Pasti. Kenapa? Kelihatan rohani, ya bahasanya rohani. Orangnya dikenal. Karena ada orang-orang yang di mafia tanah ini dikenal juga. Ibaratnya ya, Bapak Ibu mengenal saya Wesley. Saya bilang, ayo investasi dengan pembuatan boneka ventriloquis. Saya akan kasih Bapak Ibu uang lagi. Tapi harus bayar dulu saya. Nah, karena dia percaya, pasti akan kasih duit ke saya. Tapi saya tidak pernah kasih duitnya. Nah itu. Saudara seperti itu. Itulah ya bentuk penampilan luar itu bukan karakter Kristen yang sejati. Nah, Alkitab itu mengingatkan tentang prinsip yang kita harus pelajari. Apa itu? Dari fakta-fakta ini kita bisa lihat bagaimana integritas itu lebih penting daripada apa? Reputasi. Integritas lebih penting daripada reputasi. Ya. Saya kadang-kadang gak suka dikasih tampil. Ya akhir-akhir ini memang saya udah mulai menarik diri dari media sosial. Jadi saya nggak tampil foto saya. Kadang-kadang di medsos saya posting tapi sesuatu yang berbeda, bukan wajah saya. Ya, saya nggak suka juga ditampilkan di muka saya di medsos. Ya. Kenapa? Nanti ketika saya salah melangkah sedikit, kemudian jadi sebuah berita panjang gitu ya. Lebih baik tampil apa adanya lah, nggak perlu pamer-pamer gitu ya. Nah, di sini kita harus belajar bahwa buah lebih penting daripada apa? Gelar. Ya, gelar apa? Orang Kristen, orang percaya, diketahui sesama orang percaya. Apalagi yang sudah masuk ke dalam sebuah organisasi kependetaan. Nah, kita harus hati-hati. Hati-hati kepada apa? Bahasa rohani yang diberikan. Karena apa yang ditampak rohani di luar tidak otomatis menunjukkan hatinya benar. Amin. Harus hati-hati. Sekarang fakta kedua. Fakta kita kedua adalah penyesatan datang kadang kita tidak rasakan. Kita lihat, ini peringatan dari Yudas. Yudas saudaranya Yakobus. Oke, Yudas 1 pasal 4. Yudas katakan, sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk apa? Dihukum. Mereka adalah orang-orang fasik yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka dan yang menyangkal satu-satunya penguasa Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah ini, kita lihat kalimat pertama di sini. Ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu. Nah artinya begini, kita nggak tahu di antara siapa saja, di antara kalangan orang-orang percaya, ternyata ada orang-orang yang menyusup. Dan kita tidak tahu, tidak merasa dan tidak nyangka orang itu memberikan sebuah masukan kepada kita yang membawa kita kepada penyesatan. Ya. Orang-orang seperti ini Tuhan sudah tahu. Karena dalam predestinasinya Tuhan sudah tahu akhir hidupan manusia bagaimana. Makanya dikatakan Yudas ini orang-orang yang telah menjadi nama ditentukan untuk dihukum. Bukan berarti Tuhan sudah milih orang yang bakal dihukum yang mana, dipilih lah. Enggak, bukan begitu.
bukan seperti itu. Tapi dia tahu akhir hidup manusia itu seperti apa. Karena kita nggak tahu ya, ada orang yang jahat sejahat-jahatnya, yang paling jahat sedunia, sebelum meninggal dia bertobat. Masuk surga? Selama dia bertobat dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, masuk surga. Sama seperti orang yang disalib Tuhan Yesus, masuk surga kan? Ya, karena dia kata bahwa Yesus sendiri kata bahwa hari ini juga kamu akan bersama aku di Firdaus. Artinya dia masuk ke dalam kerajaan surga. Walaupun dia sebelumnya penjahat. Orang yang hebat rohani, tentu. Tiba-tiba di akhir hidupnya dia menyangkal Roh Kudus, ya selesailah sudah. Nah ini orang-orang yang di tengah-tengah, artinya yang telah lama ditentukan, ya, yang orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Nah sekali lagi, Yudas itu memberikan alasan kenapa dia menulis supaya apa? Jemaat atau orang-orang Kristen, orang-orang percaya itu harus berjuang mempertahankan iman. Ya. Kalau kita sendiri ya berada dalam kalangan Kristen ya nyaman-nyaman saja. Tapi bagaimana kalau sudah taruh pisau di leher? Sudah menyangkal Tuhan. Ya. Belum tentu. Ada orang kita bisa bertahan. Seperti martir yang terjadi ya yang di tanah Timur Tengah itu ya. Makanya diingatkan supaya kita hati-hati. Jangan sampai kita jadi ikutan, jadi tersesat. Jadi Yudas mengingatkan kita, karena orang-orangnya itu bisa, sekitar kita itu bisa menyesatkan kita. Kadang-kadang kita nggak tahu. Mari kita lanjut ya. Ini Paulus ketika berbicara kepada orang-orang di Efesus ya. Kisah Rasul 20, 29-30. Dia katakan begini, aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan di antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan benar supaya mengikut mereka. Nah, jadi inilah yang namanya pengajaran yang tampak rohani tapi ternyata tidak benar-benar rohani. Tapi kalau diikutin, masuk akal pertama. Yang kedua, kelihatannya penuh dengan bahasa rohani. Seperti itu. Contoh, ini saya kasih contoh. Pengajaran kemakmuran, namanya teologi kemakmuran, itu sesuatu yang sangat disukai banyak orang. Mengajarkan iman itu ada kaitan langsung dengan kekayaan materi. Jadi kadang-kadang itu khotbahnya itu selalu bicara tentang persembahan. Jadi kayak persembahan kayak transaksi berkat gitu ya. Transaksi berkat untuk apa? Untuk mengukur spiritualitas atau keberhasilan orang-orang percaya dari segi finansial. Jadi orang-orang yang miskin dianggap tidak diberkati, itu berarti dianggap dihukum Tuhan. Orang-orang kaya dianggap diberkati Tuhan. Contoh pengajaran teologi berkat seperti ini. Coba di play. Orang walaupun kaya, orang walaupun sukses bisa semakin jauh dari Tuhan. Tetapi orang kalau hidupnya berkenan kepada Tuhan, pasti kaya, pasti sukses, pasti diberkati. Orang yang berkati Tuhan pasti sukses, pasti kaya, pasti diberkati. Ini sebuah statement yang luar biasa disukai banyak orang. Artinya dia mengajarkan sepertinya dengan pengajaran rohani, tetapi fokusnya kepada materi saja. Ya orang-orang yang sibuk kerja, yang sempat-sempatkan diri untuk bekerja, senanglah mereka. Orang yang berusaha
Dengan saking sibuknya dengan usaha mereka sempat-sempatkan ke gereja, senang mereka dengan khotbah seperti ini. Karena bicara tentang uang dan uang. Nah, penyalahgunaan kata-kata rohani dalam sebuah gereja itu bukan hanya Indonesia saja. Bahkan di tempat terkenal, dua sosok ini di luar Indonesia ya. Yang di sebelah kiri ini adalah seorang pendeta di gereja besar, ya, gereja besar, dan gereja besar di New York, di mana pusatnya ada di Australia, ya. Gereja Hillsong. Nah, sekarang ini dia tidak lagi bergabung di Hillsong karena sudah dipecat, karena banyak skandal yang terjadi di gereja ini. Padahal lagu-lagu Hillsong itu sangat memberkati. Siapa yang tidak pernah nyanyi lagunya Hillsong? Kita semua pernah menyanyikan kan? How great is your God. Ya. Apalagi? Tiada yang janji seperti yang ada padamu. Lagu-lagu seperti itu ya. Banyak sekali lagu-lagu Hillsong yang sangat memberkati. Tapi ternyata gereja yang besar, mega church ini, gereja besar ini penuh juga skandal. Sehingga harus disingkirkan beberapa orang. Bahkan seorang music director di situ itu sangat keras. Saking kerasnya, kalau nggak mau ikut apa maunya, itu dia akan didepak, tidak akan masuk lagi di Hillsong. Begitu. Kemudian yang sebelah kanannya itu, yang lagi duduk, ini sukses dengan bukunya, ya, The Purpose Driven Life, 40 hari, apa ya namanya, Rick Warren ya, jadi benar-benar buku tentang 40 hari. Masalahnya buku itu tidak pernah mengajarkan tentang pertobatan sesungguhnya. Ketika dia mengajak berdoa, tidak pernah dia berdoa untuk berbicara tentang kekudusan hidup dan doktrin pertobatan yang sehat. Ya, seperti itu. Kadang-kadang dia mencampurkan pengajaran-pengajaran luar dicampurkan dengan pengajarannya sendiri. Dia suka memilih ayat-ayat Alkitab yang sesuai dengan doktrinnya, bukan kepada bahasa asli. Makanya saya katakan jangan apa namanya? Jangan alergi dengan bahasa Yunani, bahasa Ibrani. Karena itulah bahasa aslinya, bahasa Alkitab. Di Youth saya suka kasih renungan ala Gen Z dengan pakai bahasa-bahasa yang asli. Kadang bahasa Ibrani, kadang bahasa Yunani. Walaupun bukan seluruhnya, hanya satu kata aja. Ya, agapo itu agape, artinya ya kasih, cinta dari Tuhan. Cinta walaupun, hari ini contohnya. Ya, seperti itu. Jadi itu bahasa asli. Lebih baik kita lihat bahasa asli. Tuh, tapi saya tidak sekolah kitab, jangan khawatir. Zaman sekarang itu internet, buka aja internet pasti bisa cari tahu. Cari misalnya pengen tahu, apa sih bahasa Alkitab aslinya kasih dalam bahasa Alkitab. Nanti dia kasih tahu bahasa aslinya di Alkitab bahasa Yunani. Artinya apa? Gitu. Jadi kalau zaman sekarang kita bisa lihat bahasa, lebih kepada bahasa asli. Nah, kalau kita, puji Tuhan, punya terjemahan Indonesia yang mirip atau mendekati dengan bahasa asli. Kalau mau lihat bahasa yang mirip dengan bahasa asli itu terjemahan, kalau dari Sabda itu namanya MILT, Modify atau Indonesia Literal Translation. Jadi terjemahan literal Indonesia. Terjemahan literal Indonesia itu bahasa-bahasa yang dari bahasa asli diterjemahkan secara literal jadi bahasa Indonesia. Kalau mau lihat bahasa aslinya seperti apa, baca itu. Kalau terjemahan baru bagaimana? Terjemahan baru udah terjemahan. Kadang-kadang ada yang mirip, ada yang berbeda dengan bahasa asli. Seperti itu sebuah itu. Nah, kalau Rick Warren bagaimana? Dia pilih Alkitab yang sesuai dengan doktrinnya. Kalau dia nggak sesuai dengan doktrinnya, walaupun bahasa aslinya tidak bicara tentang hal itu, dia pakai untuk pengajarannya. Nah, orang-orang tua di gerejanya
itu mulai pada hilang. Terbalikan dengan gereja lain. Gereja lain orang-orang tua bertahan, anak mudanya hilang. Tapi tempat-tempatnya dia udah hilang. Sisa orang-orang yang baru. Karena orang-orang tua itu di tempat dia itu bertahan dengan terjemahan Alkitab yang benar-benar apa kata Alkitab gitu ya, literal. Sedangkan dia pakai pengajaran-pengajaran yang kadang dicampur adukan. Ya, seperti itu. Nah, itulah. Jadi ini yang contohnya penyesatan kadang tidak dirasakan orang-orang. Ya. Bagaimana dengan kita? Kita harus lihat Alkitab. Fakta Alkitab yang ketiga. Mari kita baca Ibrani. Nah, ingat, pengalaman rohani itu tidak otomatis berarti kebenaran rohani. Kita harus berkaca ya. Nah, sekarang kita lihat yang ketiga. Fakta Alkitab ketiga adalah harus mampu membedakan baik dan jahat. Bukan hanya sekedar tahu, ya, tetapi harus mampu membedakan. Karena kita sudah punya sejak Adam dan Hawa makan buah pengetahuan yang baik dan harusnya kita. Kalau udah makan buah itu artinya kita punya kemampuan. Masalahnya orang-orang tidak memakainya. Sehingga hidupnya mereka ya kadang-kadang jadi salah jalan. Karena apa? Karena mereka tidak memakai. Makanya yang ketiga kita lihat, fakta ketiga harus mampu membedakan baik dan jahat. Mari kita baca bersama Ibrani pasal 5 ayat 14. 2, 3. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Nah, ini sebuah peringatan untuk kita. Jadi kalau seandainya kita sesama satu keluarga, ada yang menegur, misalnya saya salah, ditegur. Silakan menegur saya terbuka selalu. Kalau seandainya Bapak Ibu juga ada yang menyimpang, ya ditegur, jangan sampai baper. Karena apa? Lebih baik ditegur daripada dicuekin, betul nggak? Kalau seandainya dicuekin, nggak ditegur, artinya orang sudah tidak punya perhatian dengan kita lagi, nggak sayang sama kita lagi, ya kan? Jalan kalau kita berjalan sama pasangan misalnya kan, ada lubang di depan, nggak ditegur, ada lubang, ya pasti jatuh kan pasangan kita. Itu menyakitkan jadinya. Kenapa? Nggak ditegur. Mungkin kalau lagi asik main HP gitu, jalan-jalan nggak lihat ada lubang. Atau kita sendiri yang jatuh karena nggak ditegur. Itu menyakitkan. Lebih baik ditegur, stop main HP. Lebih baik kita perhatikan supaya kita nggak jatuh jalan. Jalan ya jalan, jangan main HP lagi jalan. Ya, contohnya itu tuh. Akhirnya kita bisa jalan dengan baik. Itu sebuah contoh kan? Orang yang dewasa tidak akan baper saat ditegur. Walaupun sudah tua, rambut sudah putih, kalau ditegur tapi marah-marah berarti artinya dia kurang dewasa. Nah, kita harus menjadi dewasa rohani sama-sama, amin. Karena dikatakan makanan yang keras adalah untuk orang-orang dewasa. Kalau bubur, ya sama seperti gambaran ini ya, baby makannya bubur terus. Kayak pengajarannya tentang Yesus baik, Yesus selalu menyertaimu, selalu memberkati. Tuhan Yesus selalu baik kok. Mau bikin salah, Tuhan pasti akan mengampuni selalu. Ya, kamu nggak bilang mengucapkan Tuhan sudah tahu. Itu sebuah pengajaran untuk bayi rohani. Artinya baru masuk Kristen gitu ya. Gak apa-apa, itu bukan pengajaran yang salah. Tetapi hanya untuk khusus orang-orang yang baru mengenal Yesus. Baru. Artinya masih baru bayi rohaninya. Walaupun sudah tua, masih bayi rohani. Nah kalau kita yang sudah lama jadi Kristen, kita bukan lagi bayi rohani. Makanya kita tahu atau bisa memakan makanan keras. Ketika kita di gereja diberikan pengajaran yang cukup keras, terima. Ya, jangan kita
tunggu atau maunya hanya yang biasa-biasa saja. Karena kita sudah dewasa, amin. Orang dewasa rohani itu bisa terlatih membedakan yang baik dan jahat. Artinya, inilah sebuah kemampuannya. Artinya dia terlatih membedakan yang baik dan jahat. Kemampuan membedakan benar atau salah, baik jahat, asli atau palsu. Ini sebenarnya bukan sesuatu yang sinisme. Sinisme itu ya kayak orang sinis gitu ya. Apain sih ngomong selalu ini dan itu ya. Enggak, bukan bicara tentang sinisme. Tetapi memiliki kemampuan membedakan yang baik dan membedakan baik dan yang jahat itu, lalu melakukan apa yang benar, itu sebuah tanda kedewasaan rohani. Nah, iya, orang yang dewasa rohani berarti dia mampu membedakan baik dan jahat. Ingat, seperti itu. Nah, bagaimana dengan jemaat? Kita bisa berkaca dengan pernyataan berikut. Apakah kita sudah dewasa atau masih bayi? Yang pertama, ciri jemaat yang dewasa rohani. Yang pertama, kalau kita dewasa rohani, kita menguji ajaran dengan konteks Alkitab. Jadi ketika saya bicara atau mengajarkan, jangan langsung terima mentah-mentah. Buka Alkitab. Benar enggak apa kata Alkitab? Ya, harus seperti itu. Itu namanya orang dewasa. Kalau orang yang enggak dewasa, ketika saya bicara, langsung terima mentah-mentah. Terima mentah-mentahnya apa? Enggak tahu, ternyata saya bicara salah, saya salah ucap, malah ucapan yang salah itu yang diikuti. Contohnya, ya. Makanya kalau setiap saya katakan, ya silakan cek di Alkitab, berarti kita harus buka Alkitab. Cek apa kata Alkitab, bukan apa kata saya. Kemudian kita lihat yang kedua, ini jadi cermin buat kita, menolak Injil yang berpusat pada manusia. Artinya begini, kalau ada yang mengajar dimanapun saat kita mengikuti sebuah ibadah tempat lain atau bahkan di sini, ketika pengajarannya itu berpusat kepada manusia, berarti dia bukan kristosentris, artinya bukan tujuan utamanya bukan Yesus lagi, tetapi pada manusianya. Memang kita perlu mengembangkan diri, ya, amin. Anak-anak youth ketika diajarkan itu perlu banget itu, ya, perlu sekali untuk pengembangan diri. Nah, tetapi dalam bicara tentang pengembangan diri itu selalu berpusat kepada Kristus. Ya. Yang ketiga, mendukung transparansi pengelolaan gereja. Kalau saya mendukung transparansi pengelolaan gereja artinya begini. Jadi gereja itu tahu duitnya dipakai di mana saja. Ya. Kayak nanti di berikutnya bulan Maret ini ada laporan keuangan harusnya. Ya. Yang keempat, orang dewasa rohani ini tidak mudah terprovokasi dengan berita-berita yang emosional. Berikutnya yang terakhir itu berani menegur dalam kasih. Ya, seperti saya katakan, lebih baik ditegur daripada didiamin, ya. Oke. Ngomong-ngomong bicara tentang uang tadi, kadang-kadang beberapa kali saya terima bantuan uang dari pemerintah, saya ngomel-ngomel sebenarnya. Kenapa harus buka rekening baru? Kenapa harus buka rekening baru? Setiap kali guru dapat bantuan keuangan, enggak banyak sih, cuma palingnya 300, 500 atau loh. Dari pemerintah tapi, ya kadang juga dikasih 500.000 dalam jangka beberapa tahun gitu. Tapi setiap dikasih, bukan tiap bulan saya dikasih, enggak. Itu setiap kali dikasih oleh pemerintah bantuan, itu selalu buka nomor rekening baru, sampai bosan saya harus ke bank. Kenapa sih buka rekening baru? Kenapa sih? Ya, ngomong-ngomong, kenapa nggak pakai nomor rekening lama saja? Tapi setelah saya cari tahu, oh ternyata itulah ada pemerintah ini punya peraturan yang mewajibkan pembukaan rekening baru di bank tertentu. Contohnya saya kasih, ini bank pembangunan daerah ya. Contoh ini ya, ada bank pemerintah lain ya. Untuk apa?
Untuk memudahkan pengawasan dan audit anggaran dana, agar anggaran dana ini pastikan sampai kepada pemerintah secara cepat dan cepat. Jadi kalau yang namanya ada bantuan dari pemerintah itu tidak langsung ke rekening pribadi. Biasanya kalau biasa ada resmi dari pemerintah itu kita suruh buka rekening baru. Biasanya. Ya, contohnya yang kemarin ya suruh buka rekening baru. Ketika kostor-kostor yang terima atau Pak RT yang terima, guru-guru yang dapat, itu suruh buka rekening baru. Rekening lamanya bagaimana? Ya tetap ada. Mau pakai silakan, nggak dipakai ya terserah gitu ya. Karena namanya rekening pemerintah itu dalam jangka waktu tertentu walaupun ada duitnya tapi tidak ada transaksi, ditutup. Artinya nggak bisa dibuka lagi, nggak bisa pakai lagi. Harus diaktifasi ulang. Nah, lanjut. Rekening baru ini biasanya tuh bebas administrasi, ya. Jadi langsung nyambung atau integrasi langsung kepada sistem laporan keuangan daerah. Ya, menjamin bantuan itu tidak terpotong otomatis oleh biaya bank atau mungkin punya tunggakan. Kadang pernah nggak ya? Saya pernah nomor rekening saya itu sampai minus gitu ya. Jadi ketika saya masukin uangnya langsung habis gitu ya. Kenapa? Ya karena minus di situ. Makanya harus buka rekening baru. Ya. Artinya apa? Pemotongan itu langsung diadakan oleh pemerintah atau pemberi dana, bukan dari kita. Kita nggak ngasih duit lagi. Nah, bank ini punya sistem audit yang berlapis. Jadi bukan karena pegawainya itu jahat, tapi untuk melindungi integritas penggunaan uang secara tepat guna. Ya, masih ingat yang ini gambar ini atau video ini pertama yang sudah diputar? Ini masih ingat? Ada ingat namanya siapa? Ya, kita lewatkan ya. Video yang orang yang sama mengupload video ini, mengupload video baru. Udah ribuan yang like dan dibagikan. Ini video barunya, coba kita lihat. Shalom, saya Jane Maritulun Dirjen Bimas Kristen menyampaikan adanya program bantuan dana hibah dari Australia untuk umat Kristen di Indonesia yang disalurkan melalui Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia dan HKBP. Bagi Anda yang belum menerima bantuan, silahkan daftar melalui Ketua Pelaksana, Pendeta Jack Levin Manuputi di WhatsApp 0831 9112 1692. Bantuan ini bertujuan untuk membantu modal usaha jemaat gereja dan ya kurang lebih gitulah. Ini mau kasih duit, tapi sama ya, sama dengan yang cerita yang di awal, yang pakai nama Pendeta Norman. Saya nggak tahu nih Norman ini apakah benar Normannya atau bukan, karena ada beberapa Norman ya, Norman Karmaru dengan cahaya-cahayanya. Apakah ini orang Batak ya? Entah. Ambarita apa ya? Karena di salah satu komennya tuh dia ada yang menyebut marganya. Ambarita marga ya. Oh gitu. Saya baru tahu. Ya begitulah. Nah sekarang kita lihat di timeline itu ini memang lagi baru terjadi di Indonesia, lagi heboh-hebohnya. Dan kita lihat ini salah satu ketikan dari dia. Dia suka masukin WhatsApp ke banyak orang Kristen. Nah ini kita lihat. Shalom, salam sejahtera. Perkenalkan saya Pendeta Norman Ambarita selaku penyalur dana bantuan bla 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 bla. Nah ini kelihatannya hebat. Tapi kita lihat, benarkah dia orang Kristen? Yang pertama, apakah ini benar? Salah. O-nya kok nama huruf 2 gitu, harus 2. Tidak pernah saya lihat orang Kristen menulis shalom dengan begini. Gak ada. Bahkan orang yang jemaat biasa pun gak pernah menulis seperti ini.
Kalau enggak SHAOLOM, SYALOM. Sudah selesai. Seperti itu. Dan kemudian yang kedua, kita lihat, benarkah dia pendeta? Dari sini kita bisa lihat ternyata dia meragukan. Saya ragu dia adalah beneran pendeta. Yang buat ini ya, bukan yang pakai yang namanya. Kenapa? Tidak ada pendeta menulis panjang pendeta, nggak ada. Tulis PDT saja. Dan berikutnya kita lihat saja. Yang ketiga, dia tulis apa? Kalau benar-benar pendeta, nggak pernah dia tulis kata Kristen dengan huruf kecil. Nggak ada. Dan kalau kita lihat, saya belum sempat zoom sini. Entah bisa kebaca atau tidak. Kalau yang di nomor 1 ini ada disebut gini, penerima wajib menyumbangkan 10%. Weh, kayak perpuluhan ya. 10% untuk pembangunan operasional gereja. Gereja siapa? Nggak ada sebutnya. Bukankah katanya dia dari Dirjen Bimas Kristen? Mau kasih ke gereja siapa? Nggak jelas. Kalau kita lihat WhatsApp lanjutannya, ini template banget. Template artinya tuh dia mengirim satu WhatsApp kepada ribuan jutaan orang-orang Kristen yang nomornya tersebar di internet, termasuk nomor saya juga ada di internet. Silakan, ya silakan pilih jumlah bantuan. Wih, kalau mau dapat 300 juta berarti beri berapa? 300.000. Mau dapat 10 miliar berarti harus masukin dananya kepada orang ini berapa? 5 juta. Itu. Dari situ saja sudah ketahuan bahwa ini seorang penipu. Ya. Nah sekarang kita lihat video-video yang dihasilkan ketika dicek AI lawan AI, robot lawan robot. Hasilnya seperti ini. Berapa persen? 99,1% itu konten yang dibuat oleh AI. Artinya bukan manusia yang ngomong. Bagaimana dengan 0,9%? Ya memang ada manusia. Ya iyalah manusia yang menulis prompt. Prompt itu adalah perintah. Buatkan video seorang pendeta sedang berbicara dengan mengatakan A, B, C, D, E, F dan seterusnya. Hasilnya akan menjadi seperti tadi. Cuma kalau orang yang bijak mengerti yang mana yang namanya palsu dan tidak palsu. Saya suka pakai AI, ya saya suka pakai AI. Tapi AI itu saya pakai untuk membantu saya. Ya, membantu pekerjaan saya. Bukan untuk membuat orang tertipu, enggak. Nah ini orang ini pakai untuk menipu. Artinya benar-benar. Bahkan kalau kita lihat ya, website dari Bimas Kristen sendiri, dia sudah besar-besar posternya ditulis begini, waspada informasi hoax. Kita lihat, saluran resmi itu bukan, nah yang 2 video tadi menyebut pribadi, nama pribadi. Ya. Dan tidak pernah yang namanya informasi itu pengumuman itu diumumkan lewat apa? Lewat WhatsApp. Kalau GSC Batu Ampar, karena kita punya sebuah komunitas WhatsApp, pengumuman lewat WhatsApp. Tapi beda dengan urusan resmi pemerintah. Ya di website pemerintah lah. Kalau orang ngasih tahu informasi dari WhatsApp, perlu diwaspadai. Amin. Jangan langsung 100% percaya. Dan yang kedua, yang saya perlu ingatan, apa katanya? Kata Dirjen Bimas Kristen, bantuan itu gratis. Perlu bayar 10%? Nggak perlu. Selama saya jadi guru, saya dikasih pemerintah duit sekecil ya, duit jajan lah gitu ya. Duit berapa ratus ribu setelah berapa tahun? Ya, pemerintah tidak pernah minta kamu kasih 90% atau 10% pada saya. Nggak ada.
Orang Diknas pun tidak minta duit, nggak ada. Ya kasih aja, udah selesai. Makanya dikatakan bantuan itu apa? Gratis. Tidak pernah memungut biaya atau minta transfer ulang. Kalau orang yang minta, saya akan bantu sekian juta, tapi minta transfer ulang, itu namanya penipu. Ya. Dan mereka itu sudah dikasih tahu, bahkan Kementerian Agama sudah kasih pengumuman di website, dan bahkan di Instagram, di Facebook, TikTok, udah kasih tampilan, ini hoax. Contohnya, ini. 3 minggu lalu, Kementerian Agama di Riau, ini salah satu screenshotnya ya. Ini menyatakan bahwa atas nama Dirjen itu hoax. Tapi masih banyak sampai sekarang ini orang percaya. Coba kalau kita lihat, kalau cari itu ya di di YouTube aja ya, banyak yang percaya. Oleh sebab itu kita harus ingat ya, 1 Tesalonika 5 ayat 21 katakan apa? Mari kita baca bersama. 1 Tesalonika 5 ayat 21. 2, 3. Ujilah sesuatu dan peganglah yang baik. Amin. Berarti kita harus mampu membedakan baik dan jahat. Caranya bagaimana? Ujilah segala sesuatu. Termasuk ucapan saya harus diuji, silakan. Ya, makanya di KKA ada waktunya untuk bertanya, tanya. Ya, begitu. Satu saat nanti kita akan lakukan PA dalam Alkitab, pengajarannya juga nanti dalam waktu KKA ya. Jadi itu sekelas info. Nah, hari ini kita sudah pelajari bahwa krisis integritas adalah krisis kesaksian. Kenapa dibilang krisis kesaksian? Karena ketika ajaran menyimpang, dibiarkan, berarti Injil tercemar. Jemaat jadi apa? Terluka. Kenapa? Ya ditipu. Dunia melihat orang Kristen jadi kehilangan kehormat, hilang respeknya. Makanya Tuhan Yesus berkata, dunia mengenal kita dari apa? Dari buahnya. Jika buahnya dimanipulasi keserakahan dan sensasi, maka apa? Kesaksian itu jadi rusak. Karena ingat, tidak semua yang memakai bahasa rohani itu berasal dari Tuhan. Tidak semua yang terlihat melayani memiliki integritas. Tidak semua ajaran yang mengutip Alkitab itu berarti dia orang yang setia kepada Injil. Karena Yesus sudah memperingatkan, serigala bisa menyamar seperti domba. Kita sudah baca tadi itu. Oleh sebab itu, sekali lagi kita ingatkan baik sama-sama. Ujilah buahnya, bukan dari penampilannya. Ujilah ajarannya dengan firman, jaga integritas pribadi kita, dan doakan pemimpin agar tetap takut akan Tuhan. Jadi Bapak Ibu juga doakan para pemimpin ya, supaya tetap takut akan Tuhan. Ya, gereja yang kuat itu bukan yang paling besar, tetapi yang paling setia kepada kebenaran. Bapak Ibu adalah gereja, amin. Jadi bukan bangunan ini adalah gereja, tetapi kita semua adalah gereja. Kita harus waspada. Nah, waspada itu bukan curiga kepada semua orang. Jadi kita bawanya curigaan gitu ya. Enggak. Tetapi waspada itu berarti setia kepada Kristus dan firman-Nya. Nah, demikianlah hari ini kita sudah belajar bagaimana harus menjadi bijaksana di tengah krisis identitas. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur hari ini Engkau sudah mengingatkan kami sebagai gereja Tuhan bahwa kami harus setia pada kebenaran. Tuhan tolonglah kami supaya setiap kami menerima sesuatu, baik itu pengajaran atau apapun itu, kami harus menguji apakah sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Tolong kami Tuhan supaya kami juga bisa menjaga integritas pribadi kami Tuhan. Tolong kami supaya kami selalu takut akan Tuhan, bukan kepada apa yang kami mau atau kehendaki sendiri. Kami yakin tahu Tuhan
kami adalah umat Tuhan, kami bait Allah, kami adalah gereja, dan kami kuat itu bukan karena banyaknya kami, tetapi seberapa setia kami kepada firman Tuhan. Tuhan tolonglah kami supaya kami tetap terus menjadi orang-orang yang setia mengikuti itu. Dan dengan demikian kami bisa hidup sesuai dengan kehendak firman Tuhan dan menjadi bijaksana di tengah dunia yang sudah krisis identitas ini Tuhan. Pegang tangan kami selalu setiap hari dan supaya kami bisa berjalan ikuti kehendak Tuhan. Ini pengucapan syukur dan doa kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang terus bekerja dalam hati dan pikiran kita sehingga firman yang disampaikan itu boleh menjadi rema ya dalam kehidupan kita semuanya. Baik, saat ini kita akan mendengarkan pengumuman dulu ya Bapak Ibu. Untuk pengumumannya itu sudah ada di grup WA, bisa dibaca juga. Nanti ibadah doa itu akan diadakan pada hari Jumat. Yang pimpin pujian Ibu Sihombing ya. Nanti bisa tolong sampaikan renungannya Bapak Wesley, tempatnya di gereja. Ibadah KKA itu akan diadakan hari Sabtu, tanggal 7. Nanti yang pimpin pujian Saudari Kristi. Kemudian renungannya Ibu Ria, tempatnya di Somber. Ini untuk keluarga Bapak Noel. Giliran. Kemudian ibadah hari Minggu, nanti yang pimpin pujian Bapak Noel, giliran. Oke, firman Tuhannya Pak Danang, kemudian nanti keyboardnya Pak Stanley, sekolah minggu Saudari Jolin, operator LCD Saudara Luis, sound systemnya Saudara Sihol. Itu saja pengumumannya, nanti kalau ada pengumuman tambahan, ada? Oh, itu nanti bisa diinfokan di grup ya. Oke, baik, saat ini kita akan memberikan persembahan. Bapak Ibu boleh siapkan persembahannya, sebelumnya kita akan berdoa. Tuhan terima kasih, kami bersyukur buat firman-Mu yang Kau sampaikan hamba-Mu, biarlah kiranya firman itu boleh dimateraikan dalam kehidupan kami, dan juga kiranya setiap kami boleh meresponi firman-Mu dengan baik, dan juga boleh mengaplikasinya dalam kehidupan kami. Engkau terus memberkati hamba-Mu, memberikan kekuatan kesehatan, dan juga hikmah serta pewahyuan yang baru, dimanapun dia melayani, dia bekerja Tuhan, Engkau yang senantiasa menyertainya. Terima kasih Tuhan, Engkau juga telah memberkati setiap kami, jemaat-Mu, dengan kesehatan, perlindungan, dan hal-hal yang lain. Kami percaya Tuhan, bukti kasih-Mu dalam kehidupan kami Tuhan, bahwa Engkau memelihara setiap anak-anak-Mu yang berserah dan mengandalkan Engkau dalam kehidupan ini. Saat ini kami akan memberikan persembahan. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur buat setiap berkat-berkat secara jasmani, materi yang Kau titipkan kepada kami, melalui pekerjaan kami atau melalui hal-hal yang lain. Kami percaya Tuhan, itu sebagai bukti syukur kami mau berikan Tuhan persembahan kami untuk pelayanan pekerjaan-Mu di tempat ini. Kami percaya Engkau akan lebih lagi memberkati kami semuanya, dan ini adalah bentuk ucapan syukur kami, memberkati setiap anak-anak Tuhan yang juga sudah memberikan perpuluhan sebagai bentuk ketaatan mereka terhadap firman-Mu. Kami percaya Engkau terus memberkati setiap lumbung-lumbung pekerjaan mereka, usaha mereka, atau apapun yang Engkau percayakan dalam kehidupan umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memberi, dan Engkau akan sucikan, kuduskan setiap persembahan ini. Haleluya, amin. Sambil persembahan dijalankan, kita naikkan pujian. Mari katakan, Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segala
Mari kita akan akhiri ibadah saat ini. Bapak Ibu boleh bangkit berdiri. Biarlah sepanjang minggu ini kita minta pimpinan Tuhan untuk menyertai langkah kita. Bila Engkau tak syukur kepadamu atas penyertaan-Mu Tuhan, dari awal pertengahan sampai akhirnya ibadah kami boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan buat pimpinan Roh Kudus. Biarlah kiranya setiap pujian pengagungan kami di hadapan-Mu, setiap penyembahan kami Tuhan, itu boleh menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Kau disenangkan oleh setiap apa yang diberikan oleh jemaat-Mu pada saat ini Tuhan. Bapa, ajar kami supaya dalam kehidupan ini lebih lagi mengandalkan Engkau dan juga boleh mengaplikasikan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami percaya Roh Kudus yang akan memberikan kami kekuatan untuk melakukan setiap kebenaran firman Tuhan yang telah kami terima, kami telah dengar dan kami pelajari. Terima kasih Tuhan, kami percaya hikmat daripada Engkau Tuhan itu yang akan menerangi setiap langkah kami Bapa.
Kami mau berjalan bersama Engkau dalam kehidupan ini Tuhan. Dalam setiap apapun, baik suka maupun duka Tuhan, kami percaya Tuhan ada Engkau yang bersama dengan kami. Engkau yang akan memberikan kami kekuatan, kemampuan. Engkau yang akan memberikan kami penghiburan, sehingga kami mampu Tuhan melakukan segala sesuatunya. Terima kasih Tuhan. Biarlah senantiasa kami mengucap syukur untuk setiap hal yang telah Engkau kerjakan dalam hidup kami, setiap hal yang Engkau ingin kami lakukan dalam kehidupan ini Tuhan. Ajar kami untuk tetap setia, tidak bersungut-sungut, tetapi kami boleh merasakan pertolongan Tuhan walaupun itu hal terkecil dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah kiranya kami juga lebih mengutamakan Engkau Tuhan dalam kehidupan ini. Ampuni setiap kelemahan kami Tuhan sebagai manusia yang terkadang kami lalai, tidak peka, juga kami secara kedagingan lemah Tuhan. Tapi kami mengucap syukur karena Engkau Allah yang dahsyat, Engkau yang Allah yang tidak pernah membiarkan umat-Mu. Engkau Allah yang selalu mengangkat kami di saat kami lemah, di saat kami jatuh Tuhan, sehingga kami bisa bersyukur untuk setiap kekuatan yang baru yang Engkau berikan bagi kami. Terima kasih Bapa. Pada saat ini Tuhan, kami bersatu hati, kami mau membawa doa kami kepadamu Tuhan. Kami mau berdoa untuk para pemimpin-pemimpin Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk bangsa ini Tuhan. Biarlah kiranya para pemimpin bangsa ini Tuhan, dari presiden, wakil, menteri, sampai ke pejabat yang di tingkat bawah Tuhan, semuanya Tuhan, bahkan sampai yang terkecil sekalipun Tuhan, kami mau serahkan dalam tangan Tuhan setiap tugas-tugas yang diberikan kepada mereka sebagai tanggung jawab bentuk kepedulian mereka terhadap bangsa dan negara ini. Tuhan, berkatilah mereka supaya mereka melakukannya dengan baik, bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan. Berikan mereka hati yang takut akan Tuhan, akan kebenaran, sehingga mereka sungguh-sungguh melaksanakan tugasnya itu dengan sepenuh hati mereka, dengan ketulusan Tuhan, sehingga dampak dari semua yang mereka lakukan itu boleh dirasakan oleh masyarakat tercinta Indonesia ini Tuhan Yesus. Segala bentuk penyimpangan yang terjadi atas bangsa ini Tuhan, kami berdoa biarlah Engkau menolong Tuhan para pemimpin-pemimpin ini sebagai manusia yang lemah. Kiranya Tuhan berikan mereka hati yang takut akan Tuhan, akan kebenaran. Itulah Tuhan yang selalu menjadi harapan kami, sehingga mereka boleh memerintah dengan adil dan bijaksana untuk kepentingan bangsa dan negara, bukan hanya untuk kepentingan pribadi dan golongan. Apalagi di zaman ini Tuhan, kami tahu setiap orang berlomba untuk melakukan hal yang tidak baik, melakukan kecurangan untuk memperkaya diri sendiri. Kami berdoa kiranya itu dipatahkan Tuhan dari hati pemimpin bangsa ini Tuhan, bahkan untuk hal-hal yang kecil yang berimbas kepada anak-anak, kepada murid-murid, kepada mereka Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan tolong berikan hati nurani yang baik kepada para pemimpin bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bukan hanya bagi para pemimpin bangsa ini Tuhan, tetapi juga para pemimpin-pemimpin rohani, para pemimpin agama Tuhan Yesus, agama apapun Tuhan Yesus yang ada di Indonesia ini, khususnya Tuhan, terlebih anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, semuanya Tuhan Yesus. Biarlah kiranya Engkau berikan mereka hati yang sungguh-sungguh boleh melakukan kebenaran dan ajaran yang diterima Tuhan. Biarlah kiranya mereka melakukan segala sesuatu, melakukan khotbah, dakwah atau segala apapun Tuhan, itu bukan berdasarkan kepentingan pribadi, tapi berdasarkan benar-benar hati yang takut akan Tuhan, akan kebenaran Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan, khususnya hamba-hamba Tuhan dan anak-anak Tuhan saat ini Tuhan, biarlah kiranya Engkau berikan mereka hati yang murni, sungguh-sungguh untuk melayani sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, bukan untuk hal-hal yang lain atau fokus pada keduniawian yang mementingkan pribadi mereka Tuhan. Engkau boleh memberkati anak-anak Tuhan ini yang mulai terseret dengan arus-arus yang tidak benar, hal-hal yang mungkin memperdaya banyak orang seperti yang kami dengar saat ini Tuhan, yang mereka boleh
boleh memperdaya setiap hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang lain di kalangan sendiri. Tuhan, kami berdoa bersatu hati dalam nama Yesus, Engkau patahkan segala tipu daya mereka, segala hal-hal kecurangan yang mereka lakukan Tuhan. Biarlah kiranya mereka sungguh-sungguh takut akan Tuhan ketika mereka merefleksikan hidup mereka sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, itu sungguh-sungguh tulus dan murni, bukan untuk kepentingan pribadi atau untuk kepentingan hal yang lain Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarlah nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kami rindu juga Tuhan pertobatan terjadi di bangsa ini untuk orang-orang yang belum mengenal Tuhan, atau untuk orang-orang yang mulai melenceng hati mereka dari iman mereka, mungkin karena rasa kecewa, rasa tidak puas atau hal-hal yang lain sehingga mereka menjauh dari Engkau ya Tuhan. Kami berdoa biarlah kiranya itu dipatahkan segala kuasa-kuasa iblis itu Tuhan yang akan memperdaya mereka, segala kuasa jahat yang berusaha mempengaruhi hati dan pikiran mereka. Biarlah mereka boleh kembali kepada Engkau Tuhan, biarlah mereka boleh kembali merasakan kasih-Mu. Engkau merangkul mereka Tuhan dengan kasih-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, saya percaya Engkau akan memakai anak-anak-Mu Tuhan, hamba-hamba-Mu dimanapun saat ini melayani, baik di kota, di desa, pelosok, bahkan di yang duduk di pemerintahan, semuanya biarlah mereka boleh menjadi saksi Tuhan, menjadi terang-Mu Tuhan dengan sikap dan tindakan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan semua pemimpin ini ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa juga buat untuk kota kami tercinta Balikpapan, biarlah kiranya kami serahkan kota ini juga supaya tetap dalam keadaan aman, nyaman dan kondusif Tuhan Yesus. Segala hal-hal yang akan terjadi di kota ini Tuhan, biarlah kiranya kami berdoa untuk semuanya itu boleh dalam kendali-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berdoa setiap jemaat-Mu saat ini Tuhan. Kami serahkan, Engkau yang melihat Tuhan pribadi lepas pribadi di tempat ini Tuhan. Engkau yang melihat segala pergumulan dan permohonan dalam kehidupan mereka Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya Allah yang bisa memberikan jalan keluar dalam setiap apa yang menjadi pergumulan hidup kami Tuhan, sesuai dengan apa yang kami butuhkan. Kami percaya dan kami yakin semua yang setelah kami doakan juga Tuhan, entah itu melalui ibadah doa juga, semuanya Tuhan Engkau akan menjawabnya tepat sesuai dengan waktu-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh merasakan Tuhan hidup lebih lagi bersama Engkau Tuhan, sehingga kami boleh lebih lagi bersyukur Tuhan, dan lebih lagi iman kami bertumbuh di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya setiap anak-anak-Mu yang saat ini mengalami pergumulan masalah sakit penyakit, kami berdoa bersama-sama dalam nama Yesus, Engkau akan sembuhkan bilur-bilur-Mu, Engkau menjamah Tuhan sakit penyakit mereka, memulihkan Tuhan, sehingga sakit penyakit ini tidak menjadi penghalang bagi kami untuk datang kepadamu, untuk kami menaikkan syukur kami kepadamu Tuhan. Yang saat ini sedang mengalami masalah dalam hubungan mungkin dengan sesamanya, dengan saudara atau apapun Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus, Engkau yang memberikan pemulihan, Engkau yang menjamah, melembutkan hati setiap kami Tuhan, sehingga kami boleh menyatakan kasih-Mu melalui perbuatan kami, mengampuni dan juga merangkul kembali orang-orang yang menyakiti kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, hanya Roh Kudus yang mampukan kami untuk kami boleh mengampuni Tuhan dan mengasihi mereka. Kalau saat ini jemaat-Mu ada yang mengalami pergumulan masalah keuangan Tuhan, kiranya Bapa di surga kami berdoa dalam nama Yesus, Engkau yang akan membukakan tingkap-tingkap langit untuk memberkati setiap umat-Mu saat ini Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan, ketika kami berjalan bersama Engkau Tuhan, bukan kami kekurangan, tetapi kami percaya Engkau tahu waktu yang tepat bagi kami Tuhan Yesus untuk memberikan berkat-berkat-Mu Bapa. Kami semua bukan hanya diberkati secara materi, tapi juga secara kerohanian Tuhan, Engkau telah memberikan itu menjadi bagian kami. Karena itu Tuhan, kami percaya dalam setiap apa yang jemaat-Mu lakukan, dalam setiap pekerjaan mereka, usaha mereka, kami percaya Tuhan sudah memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kami melakukan semuanya itu dengan penuh ucapan syukur, dan kami percaya Tuhan berkat-berkat-Mu yang lain akan menjadi bagian kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Setiap jemaat-Mu yang mungkin mengalami masalah-masalah yang lain, pergumulan yang lain dalam kehidupannya,
percaya Engkau saja yang akan membantu untuk menyelesaikannya Tuhan, memberikan hikmat, mampukan mereka untuk menyelesaikannya. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari-hari ini ke dalam tangan Tuhan. Perlindungan, pertolongan-Mu Tuhan, kami percaya itu menjadi bagian kami. Kemanapun kaki kami melangkah, dimanapun jalan-jalan yang kami lalui, kami percaya keselamatan itu menjadi bagian kami Tuhan. Engkau yang menutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, menjauhkan kami dari hal yang tidak berkenan, ajaran-ajaran yang tidak baik, berita-berita yang tidak baik, atau hal-hal yang tidak baik yang berusaha menyeret kami sesuai dengan firman-Mu, sehingga dengan hikmat dari Tuhan kami boleh tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik untuk kami lakukan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kau yang menyempurnakan setiap doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa ini. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Bapa, kami lagi datang pada mengucap syukur di tengah hadirat-Mu Tuhan, karena Engkau sudah hadir dalam ibadah kami. Kiranya Tuhan Engkau jadikan kami saksi Kristus yang hidup dimanapun Engkau tempatkan kami, baik itu di rumah, pekerjaan, di sekolah, layanan. Kami serahkan kehidupan kami Tuhan. Lindungilah kami dari segala mara bahaya, berilah kami dari kesehatan, dan memberkati keluarga kami, memberkati pekerjaan kami dan pelayanan kami. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu dan kemurahan-Mu selalu mengikuti kami seumur hidup kami. Nah, sekarang umat yang diberkati Tuhan, angkatlah tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di waktu masuk dan diberkatilah engkau waktu engkau keluar. Apapun yang engkau kerjakan akan berhasil karena tangan Tuhan menyertai-Mu. Damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang pada kali yang kedua. Dalam nama Yesus Kristus yang penuh kuasa, kami terima berkat Tuhan ini. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu.